Jangan pernah kita berbuat dolim kepada diri kita, jangan berbuat dolim kepada orang lain, jangan menyakiti orang, jangan membuat orang sakit hati, karena itu akan menjauhkan diri kita dari rahmat Allah, dan itu juga akan menjauhkan diri kita dari ampunan Allah. Yang kedua yang bisa diambil, jangan pernah kemudian kita merasa bahwa kita adalah orang paling benar. Sebaik apapun iman kita, sebaik apapun perbuatan-perbuatan kita, janganlah pernah merasa bahwa kita adalah orang paling baik di antara orang lain. Karena kebaikan amal kita tidak akan pernah ada yang tahu. Kita tidak pernah tahu apakah amal kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Begitu juga ketika kita melihat amal-amal orang lain, apakah diterima oleh Allah atau tidak. Ketika kita tidak pernah tahu apakah amal-amal itu tidak pernah tahu diterima atau tidaknya, maka janganlah kemudian kita menganggap bahwa diri kita adalah orang yang paling baik dan paling benar di antara orang-orang yang lain. Yang ketiga yang bisa diambil kesimpulan dari hadis kemarin itu, kita semua itu tidak punya apa-apa. Kita itu tidak punya apa-apa, pakaian saja tidak punya, harta juga tidak punya, semua yang ada di badan kita itu bukan milik kita. Makanya kemudian hadis ini mengatakan arin, semuanya berada dalam kondisi telanjang. Semuanya adalah pemberian Allah, yang kita pakai adalah pemberian Allah, sehingga kemudian kita harus sadar bahwa kita tidak punya apa-apa dan tidak boleh berlaku sombong kepada orang lain. Karena kesombongan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Nah, hadis ini kemudian, hadis kemarin mengingatkan kita agar kita sadar diri bahwa kita itu tidak punya apa-apa kecuali pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan di hadis yang kedua. Sebagaimana yang didhawuhaken Kyai Nawawi, wal hadisus tsani, hadis yang nomor 2. Ajazani, mengijazahkan nih kepadaku. Jadi mengijazahkan. Kalau dulu itu di pesantren-pesantren biasanya setiap membaca apapun, kitab, kalau sudah hatam atau dalam satu bab atau doa, kiai itu selalu mengatakan ajastukum, saya mengijazahkan bacaan ini kepadamu. Maka kemudian seluruh santri-santrinya akan mengatakan qabil tu, tapi bukan qabil tu nikah ya, qabil tu, hanya itu. Nah, itu bagian dari ijazah yang ditradisikan oleh para ulama-ulama dulu. Ajazani, mengijazahkan nih kepadaku, bihi, dengan hadis itu, kepada hadis itu, al-allamah, orang yang sangat alim. Jadi ada alim, kalau kita kenal alim, ada allamah, ada orang alim, ada orang yang sangat alim. Siapa orang yang sangat alim itu? Sayyid Ahmad Al-Mursofi. Ada orang yang membaca Al-Marsofi. Al-Misri, dari Mesir. Ba'du an ajazani bihi, setelah itu, jadi Kyai Nawawi dapat 2 sanad di sini, di dalam hadis ini. Satu dari Sayyid Ahmad Al-Mursofi, tapi ba'du, setelah itu kemudian an ajazani, mengijazahkan nih kepadaku bihi, kepada hadis itu, siapa? Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat As-Safi'i. Jadi yang kedua adalah Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat As-Safi'i, yang bermadhab Syafi'i. An masayihi, dari
guru-gurunya. Ini tidak disebutkan secara rinci, tapi langsung menganggap an masayyihi dari gurunya, musalsalan yang secara berurutan. Jadi musalsal itu berurutan. Bil auliyati, bil auliyati sampai ke asalnya. Jadi dari syekh, guru itu berurutan tanpa putus sampai kepada ilallah, ila Abdullah bin Amr bin As. Jadi kalau sampean baca buku, pegang bukunya itu ada tulisan ain ba dal waw, ada tulisan ain mim ro, tulisan ain mim ro waw, ada tulisan ain mim ro. Itu bacaannya beda. Kalau ain mim ro saja tanpa waw, maka itu bacaannya adalah Umar. Tapi kalau ada ain mim ro waw, maka itu bacaannya Amr. Maka sampean kenal dengan Amruh bin As. Itu tulisan di Arabnya Amruh. Dari siapa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok ora enek sing jawab, turu kabeh. Annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Siapa Rasulullah? Bagaimana sabdanya? Ar-rahimuna, adapun orang-orang yang selalu mengasihi, yarhamhum, maka akan mengasihi hum kepada mereka ar-rahmanu, zat yang maha pengasih. Kalau orang selalu mengasihi dirinya, selalu mengasihi orang lain, maka Allah akan mengasihi dirinya. Gampang toh? Kalau kita ingin dikasihi Allah, syaratnya adalah harus mengasihi orang lain. Ojo mau ngasihi awake dhewe, bojone, anake tok ae. Tapi harus mengasihi orang lain. Maka itu syarat. Yarhamhum, yarhamhumur rahman. Maka kemudian Allah akan mengasihi dan memberikan kasih sayang kepada dirinya. Tabaraka yang maha suci wa ta'ala, dan maha tinggi. Jadi kalau hadis ini ingin mengatakan kasih sayang itu jangan tebang pilih lah. Kasih sayang itu kepada siapapun. Kasih sayang itu bukan hanya kepada manusia, tapi kepada semua. Nah kalau kita kan tebang pilih, kalau ayu dikasihi, disayangi, sing elek ora disayangi, wah kacau pol. Tapi itu terjadi loh. Sederhananya kalau kita ada tamu orang kaya, semuanya disuguhkan, benar enggak? Bagian dari ikroman dan bagian dari orang yang ngasih. Tapi kalau kemudian tamunya orang yang enggak punya, dikasih enggak? Diberi enggak? Sama enggak penyediaannya dengan tamu yang kaya? Enggak. Ini diri kita. Nah, di dalam hadis ini kemudian sayangi semuanya tanpa harus melihat apa latar belakangnya. Apalagi kepada manusia. Karena antara satu dengan yang lain itu adalah saudara. Sampai bisa dikatakan mencintai orang, sampai bisa dikatakan menyayangi orang, kalau mampu menyayangi orang lain itu sama persis Anda menyayangi diri Anda. Sopo sing gelem disakiti? Ora enek sing gelem toh. Nah, kalau kemudian saya tidak pernah disakiti, jangan pernah nyakiti orang lain.
Ini penting. Kalau kemudian saya tidak pernah mau dibicarakan oleh orang, karena ini di kampung, tidak mau dibicarakan oleh orang lain, syaratnya gampang. Jangan pernah membicarakan orang lain. Kalau keburukan-keburukan kita nggak mau disebar oleh orang, jangan pernah mengatakan dan jangan pernah menyebarkan keburukan-keburukan orang lain. Lah itu bagian dari kasih sayang kita kepada orang lain. Tabaraka yang maha suci, siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi. Irhamu, kemudian Nabi meneruskan, irhamu, hendaklah, ini fi'il amr dan itu perintah. Irhamu, hendaklah kamu mengasihi dan menyayangi man kepada orang fil ardi, yang ada di bumi. Man ini tidak hanya sekedar manusia sebenarnya. Man ini artinya adalah makhlukot, semua makhluk. Kalau ada orang yang menyayangi makhluk-makhluk yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka menyayangi kum kepada kamu sekalian man fis sama, makhluk-makhluk yang ada di langit. Kalau kita menyayangi orang-orang yang berada di bumi, maka kita pasti disayangi oleh makhluk-makhluk Allah yang berada di langit. Tahu berapa makhluk Allah yang ada di langit? Sopo makhluk Allah yang ada di langit itu? Ya setidaknya kalau kita tidak pernah tahu pada satu persatu, malaikatlah. Allah, sesuatu yang berada di atas, sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. Itu sabda Nabi yang luar biasa. Kalau kemudian hati kita selalu ditanamkan rasa rahman, rasa kasih sayang kita kepada diri kita, kepada orang lain, kepada lingkungan semuanya, yakinlah bahwa semua alam semesta akan berada dalam kondisi normal, akan berada dalam kondisi damai. Tidak akan pernah ada konflik dan tidak akan pernah ada pertikaian. Kalau kemudian hati kita selalu dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Laupo suami istri kok tukaran? Karena sebagian pada suatu waktu ada rasa mangkal, ada rasa tidak senang. Entah kepada perbuatan, entah kepada yang lain. Tapi kalau semua hati kita dipenuhi dengan rasa kasih sayang itu, semua, maka kehidupan kita dalam keluarga, kehidupan kita berada di masyarakat, kehidupan kita berada di bangsa, kehidupan kita dimanapun kita berada, maka yang akan terjadi adalah kedamaian. Itu diri kita. Makanya Nabi kemudian menyuruh kita agar kita selalu memberikan kasih sayang dan mengasihi dan menyayangi yang lain. Wal makna, bagaimana makna hadis ini? Ini kemudian dijelaskan. Ar-Rahimu, adapun orang-orang yang selalu mengasihi, orang-orang penyayang, orang-orang pengasih. Liman, kepada orang fil ardi yang ada di bumi, min adamin, dari bangsanya Bani Adam, jadi manusia. Wahayawanin, dan hewan. Nah ini hewan. Manusia, hewan juga harus dikasihi dan disayangi. Makanya tadi saya katakan, man di sini bukan hanya sekedar manusia, tapi makhlukot. Hayawan juga bagian dari makhlukot. Lam yu'maru, hayawan itu gimana? Lam yu'mar, yang tidak diperintah bikotlihi, untuk membunuhnya. Lek nyembelih ayam piye? Lek nyembelih ayam piye? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena itu ada dasarnya. Segala sesuatu yang halal dimakan oleh kita, asalkan bisa disembelih, silakan. Tapi kalau sesuatu yang tidak boleh untuk dibunuh, maka jangan pernah
membunuh. Bagaimana kemudian kita rohimun itu melakukan apa? Berbuat baik itu seperti apa? Berbuat baik itu, kasih sayang itu bil ihsani ilaihim, dengan berbuat baik ilaihim kepada mereka. Kalau sudah berbuat baik yuhsinur rahman ilaihim, maka pasti Allah akan berbuat baik kepada diri kita. Ya, tinggal kita lihat apakah kita sudah berbuat baik kepada orang. Saya sudah berbuat baik Pak, tapi orang itu tidak pernah kemudian berbuat baik kepada saya. Itu yang dinamakan dengan ihsan. Kalau adil, kita dikasih uang 10.000, kita berbuat baik mengembalikan uang 10.000, itu adalah adil. Tapi bagaimana perilaku ihsan ini? Kalau ada orang yang memberikan 10.000 kepada saya mengembalikan uang itu 20.000. Itu ihsan. Kalau orang berbuat baik 1 kali kepada saya, maka 2 kali saya harus berbuat baik kepada orang lain. Itu namanya ihsan. Jadi bagaimanapun orang berlaku buruk kepada kita, jahat kepada kita, orang yang selalu memegang ihsan selalu berbuat baik kepada siapapun. Kalau kita kan enggak. Orang yang berbuat buruk ya balas saya dengan keburukan. Itu kita. Itu manusia. Tapi manusia yang kemudian tidak berpegang pada ihsan ini. Makanya dalam hadis ini kemudian ar-rahimu nabil ihsan, maka kasih sayang itu dipraktekkan dengan cara-cara kita berbuat baik lebih dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau sudah mampu seperti itu. Ya. Kalau sudah mampu seperti itu, maka kemudian Allah akan berbuat baik kepada dirinya. Makanya kalau sampai lihat orang-orang ulama-ulama dulu, siapa yang tidak menghujat? Semuanya menghujat. Tapi apakah dilawan? Tidak. Siapa yang tidak menghujat Nabi Muhammad ketika berdakwah Islam? Bahkan dilempari kotoran, bahkan kemudian dihina, dicaci, bahkan difitnah sana sini. Dibalaskah? Tidak. Sebuah keburukan itu hanya akan hilang ketika kita mampu untuk melakukan kebaikan kepada orang lain itu. Itu Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad saja berdakwah, berbuat baik itu banyak rintangannya. Oh, apalagi kita. Kita pasti lebih banyak itu. Nah, itu yang disebut dengan ihsan. Yusinur rahmanu ilaihim. Yusinu berbuat baik, Rahman siapa zat yang maha pengasih, ilaihim kepada mereka yang berbuat baik itu. Irhamu, maka berbuat baiklah, hendaklah berbuat baik, hendaklah mengasihi, hendaklah menyayangi. Man tastati'una. Nah, ini man, orang tastati'una, semampu kalian. Jadi berbuat baik itu jangan mokso. Ya. Jangan mokso. Berbuat baik itu semampu kita. Itu berbuat baik. Irhamu man tastati'una antarhamuhu. Berbuat baik kepada man itu min asnafi mahlukatihi ta'ala, dari kelompok golongan makhluk-makhluk Allah, walau ghairu akilin, sekalipun tidak berakal. Jadi mengasihi kesemampu kita itu tidak hanya kepada keluarga, tidak hanya kepada orang-orang yang berakal, tapi orang yang tidak berakal pun juga harus dikasihi. Orang gila lah. Orang gila itu dikasihi.
sekalipun tidak berakal. Jangan dibuat mainan, mentang-mentang nggak berakal kemudian dibuat mainan. Nah, ini problem besar bagi diri kita. Walau ghairu akilin bisafaqati alaihim wa du'aikum. Jadi satu memberikan kasih sayang, yang kedua dengan cara mendoakan mereka. Lahum birrahmah, dengan kasih sayang semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, wal maghfirah dan pengampunan, yarhamukum al malaika. Saya dulu pernah ngaji begini ya. Satu ketika saya ngaji malam itu, tidak perlu saya sebut kepada siapa. Beliau hanya mengatakan begini, menuso iki nak beda-beda, rezekinya beda-beda. Ada yang punya becak, ada yang punya sepeda, ada yang punya sepeda motor, ada yang punya mobil. Ada yang punya pesawat, mau ngomong ada yang punya pesawat, gak ada yang punya pesawat di sini. Ada yang punya itu. Ada yang pangkatnya kelas tinggi, ada yang juga kelas rendah. Itu ada semua. Dan itu bisa sampai temukan di lampu merah. Bahasa dia, di lampu merah. Kalau ada lampu merah, sampean diem, lihat sekeliling itu. Nah, lihat sekelilingnya, kalau sampean pakai sepeda motor, senajan sampean pakai sepeda motor, bahasa dia. Senajan sampean pakai sepeda motor, lihat sebelah sampean itu ada laki-laki bersama istri, kemudian bawa anak pakai sepeda motor, maka doakanlah dia punya mobil. Sekalipun saya pakai sepeda motor. Sekalipun sampean pakai sepeda ontel, lihat orang yang model begitu. Kan banyak kalau di perempatan itu. Kadang suaminya di depan nyetir, istrinya, masih ada anaknya di tengah, di depan juga ada anaknya. Kalau melihat seperti itu, doakan mereka punya mobil agar memiliki tumpangan yang layak dan baik. Pernah Anda begitu? Itu Pak. Jadi doa itu tidak pernah mengukur bagaimana kita. Kalau kita sudah punya mobil, maka kemudian kita lupa kepada orang yang masih pakai sepeda motor, nggak pernah mendoakan kan? Kita pakai sepeda motor mendoakan orang yang pakai sepeda motor, tapi kebutuhannya lebih banyak dari kita, itu sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian ketemu di dalam hadis ini. Irhamu itu bukan hanya sekedar bil ihsan, tapi wa du'aikum, dengan doamu. Ini ketemu dalam hadis ini. Kita selalu mendoakan orang-orang yang memiliki kebutuhan lebih daripada kita agar mereka hidup layak dalam mata kita dan selalu dikasihi dan disayangi oleh orang lain. Kalau kita sudah mampu seperti itu, nah, sama persis yang saya katakan. Yarhamukumul malaika. Kalau sampean sudah mampu berdoa seperti itu, berarti sampean sudah mampu menghilangkan kebutuhan-kebutuhan diri Anda, sehingga kemudian sampean mampu untuk mendoakan orang lain itu. Kalau orang seperti itulah yang kemudian dikasihi dan disayangi oleh para malaikat. Makanya kalau kiai-kiai dulu selalu berdoa, enggak pernah kaget Pak. Saya pernah punya cerita, ada seorang kiai di Kediri itu. Dia hampir setiap hari itu PP ngajar. Dari Kediri ke UIN itu. PP. Dan dia pasti berangkat setengah jaman. Setengah jam masuk kelas itu, dia baru berangkat dari Kediri itu. Dan saya pernah ikut. Saya tanya, wah setengah jam gak mungkin nyampe kiai. Dari Kediri ke UIN. Nyampe. Bahasa dia, nyampe dari mana? Belum lampu merahnya, ada berapa? Dan betul Pak, tiga kali saya ikut, 3 kali lebih saya ikut. Ketika dari Kediri keluar dari rumah, nggak ada satupun lampu merah yang nyala. Semuanya hijau.
Ya pas kebetulan hijau semua gitu maksudnya. bukan gara-gara sakti terus hijau semua, enggak. Pas kebetulan hijau semua. Dan itu bisa sampai. Kemudian saya tanya, kok bisa begitu? Kuncinya sederhana. Selalu setiap jalan itu, setiap dia jalan, itu dia selalu mendoakan orang-orang di sekitarnya. Mendoakan orang-orang di sampingnya. Yang dilihat butuh doa ya. Yang dilihat butuh doa. Ternyata betul, ketika kita mampu untuk mendoakan orang lain di sekeliling kita yang membutuhkan itu, yarhamukumul malaikah, maka para malaikat akan mengasihi dan menyayangi diri kita. Paham gak? Wah, ini masih banyak ini. Waman dan kepada orang rahmatihi. Rahmatuhu, waman kepada orang rahmatuhu, rahmatnya Allah amatun, yang secara menyeluruh. Li ahli sama, bagi penghuni langit. Alladina, adapun ahli sama itu hum aksarum min ahlil ardi. Jadi kalau jenengan itu masih berpikir bahwa ahli bumi, penghuni bumi itu lebih banyak dari ahli langit, penghuni langit, itu salah. Ahli langit itu ribuan dan itu lebih banyak daripada penghuni bumi. Sekalipun mata kita tidak pernah melihat, tapi makhluk Allah lebih banyak berada di langit. Hum aksarum min ahlil ardi. Diteruskan apa enggak ini? Masih separuh ini. Takut ada yang kerja. Teruskan ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh lisasin bagi seorang ayat berdoa li jami'il muslimin. Ini kadang kita doa, imam-imam itu kadang doa. Li jami'il musliminah, bagi orang, semua orang muslim, bi ghafri jami'i idunubihim, dengan pengampunan seluruh dosa-dosanya. Ini kita kan selalu berdoa, semoga seluruh orang muslim diampuni dosa-dosanya. Benar toh? Tapi kalau orang muslimnya tidak pernah mau didoakan, apakah diampuni? Ya tidak. Au yad'u, atau berdoakan lil fakiri, bagi orang fakir, binahwi, dengan seumpama mi'ata dinarin. Orang fakir mi'ata dinarin, 100 dinar, walaisa lahu jihatun yatasahhalu minha. Apa? Orang fakir yang hanya kerja ngapunten. Kuli bangunan katakan. Kuli bangunan. Yang kita bisa ukur bahwa penghasilan dalam 1 minggu berapa, 1 bulan berapa. Katakanlah 1 bulan kemudian dia dapat 5 juta. Kita ngomong kepada orang fakir itu, semoga sampean dapat uang 1 miliar. Boleh enggak? Boleh enggak? itu bahasa ngenyek, Pak, aslinya. Makanya kemudian tidak diperbolehkan dalam hadis ini. Kenapa? Enggak sumbut dengan penggawean nih. Enggak sesuai dengan ikhtiarnya. Ini kalau enggak sumbut dengan penggaweane, enggak sesuai dengan ikhtiarnya, wa yaqulu hadza minar rahmati bil khalqi. Sekalipun sampean mengatakan ini rahmatnya Allah itu lebih besar yang bisa diberikan kepada makhluk. Sama, seumpamanya kita ketemu dengan orang pemabuk, kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi yang pemabuk tidak pernah mau bertobat, diampuni kah? Enggak bisa, Pak. Artinya sesuatu doa yang kita lakukan itu harus sebanding lurus dengan ikhtiar yang kita lakukan. Harus banding lurus. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka ikhtiar kita apa?
Ya taubat. Taubat. Makanya kemudian kita tidak boleh mendoakan agar semua dosa-dosa orang muslim itu diampuni, karena sebagian masih tidak pernah mau bertaubat. Sama dengan itu, harus sesuai dengan ikhtiarnya, baru kemudian kita harus berbanding lurus dengan doanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saya lanjutkan sekalimat. Minar rahmati bil khalqi li'annahu mukhalifun linususis syara'. Linususis syar'i. Jadi karena menyalahi kepada syara'. Sunnatullah itu sudah diatur. Jadi sesuatu pekerjaan yang seperti ini akan dapat seperti ini. Kita sholat begini, pasti pahalanya seperti ini. Itu sudah diatur oleh Allah. Jangan kemudian mendoakan orang-orang yang kemudian tidak mau berikhtiar, tidak mau melakukan usaha, tapi kita doakan tinggi-tinggi. Itu tidak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang bisa diambil dari sebagian hadis yang kita baca pada hari ini, jangan pernah menyakiti orang lain. Irhamu, saling menyayangi, tanamkan kasih sayang dalam diri kita. Semua yang ada di bumi, jangan hanya melihat cantik atau tidak untuk menyayangi, tapi unduru bi ainir rahmah. Tapi lihatlah semua makhluk Allah itu dengan ainur rahmah, dengan mata kasih sayang Allah. Maka kalau kita mampu melakukan itu, insya Allah kita akan menjadi manusia yang damai, menjadi manusia yang selalu didambakan oleh surganya Allah, manusia yang selalu dikasihi dan dibelas kasihani oleh para malaikat-malaikat Allah dan Allah sendiri. Semoga kemudian kehidupan kita selalu dilimpahi rahmat, hidayah, dan selalu dilimpahi maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.